Koki itu sedang memotong seekor babi. Goloknya melingkari tubuh babi itu, lalu keluar lewat mulutnya. Namun bilah pisaunya sama sekali tidak terkena darah. Kemudian sang koki menarik kaki babi itu dan mengangkatnya. Seketika, daging dan tulangnya terpisah dengan sempurna. Semua orang bertepuk tangan memuji keahlian memasaknya. Tak lama kemudian, hidangan semur babi disajikan. Tapi setelah makan, semua orang merasakan sakit perut. Pria itu menyadari ada yang salah dengan makanannya, padahal semua bahan disiapkan olehnya sendiri, kecuali garam terakhir yang diberikan oleh muridnya. Sang koki akhirnya sadar akan kebenarannya. Ia pun marah dan menginterogasi muridnya, namun si murid membantah. Penduduk desa pun kehilangan kepercayaan pada sang koki. Ia tak bisa membela diri dan kepala desa mengusirnya agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Demi mencari nafkah, sang koki pergi ke sebuah restoran untuk melamar kerja. Saingannya adalah seorang pria. Pria itu menangkap seekor ikan buntal dengan keahlian pisau yang luar biasa. Ia mengiris ikan itu menjadi sashimi. Kemudian koki itu mengambil seekor ikan kakap. Ia membelah punggung ikan itu dan memotongnya tipis-tipis. Yang ajaib, ikan kakap itu masih berenang. Bahkan ketika hanya tersisa tulang, ia tak merasakan sakit. Hidangan sang koki pun disukai oleh bos restoran. Pria tadi bingung. Ternyata sang koki menggunakan pisau es saat memasak. Pria itu pun mengakui keunggulannya dan bahkan meminta menjadi murid sang koki. Mendengar bahwa masakan sang koki luar biasa, kepala koki restoran merasa terancam. Ia pun menantang sang koki untuk berduel memasak. Yang kalah harus meninggalkan restoran. Kali ini hidangan yang dipertaruhkan adalah bebek panggang. Sang koki meminta pria tadi untuk menjadi asistennya. Mereka berdua segera menyelesaikan hidangan masing-masing. Seorang gadis mencicipi bebek panggang buatan kepala koki. Rasanya sangat lezat. Lalu tiba giliran hidangan sang koki. Gadis itu mengira bebeknya sudah dingin, tapi saat menyentuhnya, tangannya malah terbakar. Saat itu juga, bebek panggang itu mulai mengeluarkan uap dan aroma yang sangat menggugah selera. Ternyata sang koki membungkus bebeknya dengan gula malt untuk menjaga kehangatan agar hidangannya tidak dingin. Gadis itu mencicipi daging bebeknya dan terkejut akan kelezatannya. Kepala koki yang melihatnya ikut mencicipi dan hanya bisa menghela napas ringan lalu mengakui kekalahannya. Dengan penasaran, ia bertanya bagaimana sang koki memasaknya. Ternyata sang koki tidak menggunakan pisau sama sekali, karena jika daging bebek menyentuh pisau, seratnya akan putus dan teksturnya jadi buruk. Maka ia menyuruh muridnya untuk mematahkan tulang bebek dengan telapak tangan. Setelah mendengar penjelasan itu, kepala koki pun meninggalkan restoran. Dan begitulah sang koki menjadi kepala koki yang baru.